Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Alhamdulillah sekarang depan saya ini ada ibu-ibu mualaf katanya. Mualafnya tahun berapa, Bu? Tahunnya udah lama ya, kok. Bukan mualaf ya, Bu ya? Iya, sebenarnya nggak boleh disebut mualaf lagi. Iya, ya. mantan kafir aja, Bu ya. Dengan ibu siapa, Bu? Mohon maaf. Dengan Siska. Bu Siska. Iya, Oh, nama aslinya Siska. Nama aslinya Francisca. Oh, Francisca. Dari nama baptis ya. Oh, itu nama baptis. Francisca siapa, Bu? Namanya? Francisca Leliana. Leliana. Iya. Itu marganya. Monto Lalu ya marganya. Dari papa. Marganya motor lalu. Monto Lalu. Oh, motor dari Sulawesi. Dari ya papa Sulawesi Utara. Manado juga. Iya. Manado. Oh, berarti ada Manadonya, Bu. Ada Manadonya. Oh, oke. Oh, nggak ada tampang Manadonya nih, Bu. Dari papa Manadonya. Iya, dari papa. Oke. Ibu tahun berapa, Bu? Tahun Jadi mantan kafir tahun berapa? 2004. Wih, udah lama 2004 ya. itu sudah lama ikut suami ya. Awalnya memang karena menikah. Oh. Karena menikah dan waktu itu awal masuk Islam itu memang tidak ada Tolong terpikir. deketin, Bu nih. Tidak ada kepikiran kalau mau masuk Islam sih awalnya. Karena memang dulu saya itu aktivis gereja yang memang aktivis lah, rajin ikut sekolah minggu segala macam untuk ngajarnya gitu, suka ikut-ikut gitu kan. Jadi untuk kemungkinan masuk Islam tidak ada terpikirkan waktu itu, saat itu. Sampai akhirnya bertemu dengan suami yang sampai saat ini satu tempat kerja ya, waktu itu satu kerjaan, satu kantor, dan beliau tuh tidak ada niat pacaran ataupun memang deket gitu awalnya, tapi beliau ngambil keputusan mau menikah dengan saya saat itu. Itu jadi, suami yang sekarang tuh dulunya yang ngejar-ngejar ibu. Iya. Siapa Siska yang ngejar-ngejar suaminya? Tidak seperti itu. Jadi memang perjalanan itu beliau itu memang nggak ada niatan untuk pacaran atau segala macam. Jadi tidak ada taruh atau segala macam. Jadi beliau tiba-tiba datang ke rumah untuk melamar waktu itu. Saat itu benar sekali bawa keluarganya dan kita nggak ada persiapan apa-apa saat itu. Malah waktu beliau melamar saya itu sempat diusir sama mama saya. Ya sempat kaget, shock waktu awal-awal itu sampai saat melamar sampai diusir gitulah akhirnya ya, karena kan memang nggak ada persiapan dan nggak tahu kalau ini mau tiba-tiba mau ada lamaran, kita deket aja enggak gitu kan. Ya udah, itu yang bikin saya jadi motivasi, ternyata orang ini serius gitu. Dan saat itu umur saya memang sudah cukup umur ya untuk menikah, sudah kurang 27 tahun. Jadi saat itu beliau mau ada keinginan seperti itu, akhirnya saya ya udah ini deh gitu. Itu akhirnya mencoba untuk masuk Islam, tapi secara terpaksa saat itu karena menikah ini kan. Itu perjalanannya sih sebenarnya keluarga nggak merestui. Cuma ada satu kakak saya yang memang punya pemikiran yang amat sangat lebih memahami kalau apapun itu yang kita lakukan, kita yang berdosa, kita yang sendiri yang seperti itu bertanggung jawab. Jadi kakak yang bikin ayo bisa, ini anak ya punya kemauan, ya udah jalanin seperti itu. Jadi butuh berapa kali tuh calon suami datang ngelamar gitu? Satu kali sih saat itu, udah satu kali. Yang pertama diusir. Tapi yang kedua kali yang nggak ada kedua kali, sampai akhirnya mungkin berpikir karena ya tadi kan ini laki-laki ini niat serius. Laki-laki ini bukan niat untuk main-main atau cuma sekedar kenal begitu gitu. Nah, jadi waktu pertama datang orang tua ibu nggak bilang sama laki-lakinya gitu, kamu kan muslim, anak saya Kristen. Ya ada. Kalau mau nikah anak saya harus masuk Kristen gitu nggak? Enggak sih, cuma bilang kamu tuh orang Islam gitu. Cuma memang intinya memang nggak setuju, Malah sesudah diusir itu sampai saya dibilang ya sebelum kejadian, ayo yuk pikirin lagi gitu loh. Jangan sampai kamu keluar dari kakak gitu loh, ibaratnya diusir seperti itu. Iya, dari kakak keluarga seperti itu lah. Jadi tapi akhirnya ya memang
itu tadi ada seorang kakak saya yang memang bijaksana sekali, kasih pemikiran, kasih memang nasihat yang bisa mendalam ke orang tua saya, akhirnya mengerti, memahami kalau ini pilihan. Kalau sebenarnya saya juga nggak tahu kalau niatnya dia pengen melamar saya awalnya seperti itu. Tapi berjalannya waktu ya akhirnya mau belajar setelah punya anak kedua. Oh gitu. Waktu anak pertama saya mungkin itu tadi saya bilang kok mungkin awalnya terpaksa ya karena pernikahan itu, maksudnya karena pernikahan. Tapi berjalannya waktu kan pasti kita ada pengalamannya kok hidup meskipun setahun 2 tahun. Itu waktu itu di mana Bu? Di Manado? Enggak, di sini di Jakarta, di Jakarta juga. Jadi seperti itu. Jadi berjalannya waktu sampai akhirnya saya keluar dari perusahaan, dari tempat kerja dan punya anak kedua, baru mulai belajar di situ. Baru mengenal Islami di anak kedua. Tapi waktu Ibu menerima lamaran suami Ibu sekarang, pada waktu Ibu menerima lamaran itu kan Ibu harus meninggalkan agama Kristennya. Ketika meninggalkan Kristennya itu gimana? Nah rasanya? Itu awalnya rela, sih, gitu. awalnya sih mungkin itu dia bilang rela nggak rela ya, kok ya. Cuma mikirnya gini, kok ada laki-laki yang berani bertanggung jawab gitu loh. Niatnya gitu, kok ada laki-laki yang tanpa kenal lebih dalam tapi dia mau menikahi saya seperti itu. Sedangkan saya juga sebelumnya kan sudah berteman dengan banyak teman yang memang. Itu cinta pandangan pertama apa kedua tuh? Apa ke 10 itu? Sudah, kalau menurut saya sih itu apa ya? Gak usah jawab. Enggak, saya penasaran gini, Bu Siska, ketika meninggalkan Kristennya itu gimana rasanya? Rasanya pasti awalnya ya campur aduk ya kok ya, karena ya tadi kan itu pertama awalnya terpaksa awalnya. Awalnya terpaksa karena terpaksanya itu kan masuk Islamnya. Tapi meninggalkan Kristennya juga terpaksa. Awalnya begitu, awalnya saya bilang awalnya, tapi pada akhirnya setelah menjalani kehidupan itu dan ada contoh-contoh yang baik dan saya menerima, memang kebetulan bertemu teman yang memang ada baiknya juga, jadi saya ngambil posisi positifnya. Dari situ belajar, alhamdulillah belajar, dikasih kesabaran, belajar untuk menerima, belajar untuk sabar, belajar untuk kalau di Kristen kasih ya, mengenal kasih ya, yaitu di Islam ya seperti itu. Jadi di Islam pun akhirnya bisa belajar seperti itu. Nah Ibu dari menikah sampai punya anak berapa tadi yang kedua? Baru belajar, baru berhijab. Tadinya anak pertama saya nggak sholat nggak? Insya Allah sholat, karena suami saya mengajarkan itu. Jadi awalnya suami saya tidak pernah melarang, maksudnya tidak pernah memaksakan saya harus belajar awalnya, meskipun tetap dikasih pengertian. Kalau sholat harus belajar sholat tuh harus dari awal masuk Islam tuh saya belajar sholat. Tetap sholat, meskipun awalnya cuma sekedar sholat ya, belum menjalankan dari hati. Nah terus awalnya. Bu Siska waktu itu pas menikah sahadatnya di mana? Sahadatnya di deket rumah keluarga suami di daerah Tanjung Priok. Sebelum nikah ada niatan menikah. Iya, sebelum menikah. Itu terpaksa. Awalnya saya bilang, awalnya Iya, waktu ke mana waktu sahadat itu berarti jalan ke situnya rasanya terpaksa gitu. Enggak juga sih, enggak terpaksa seperti itu kok, makanya. Ya, gue sahadat. Enggak. Intinya sih enggak seperti itu, intinya cuma yang pasti di situ awalnya itu tidak ada dari hati awalnya, tapi itu tadi berjalannya waktu, berjalannya dengan kehidupan yang pernah saya jalanin sampai akhirnya yaitu anak kedua itu mulai karena cobaan kan, kalau ada cobaan, ada masalah yang memang berat banget. Tapi calon suami waktu itu nggak maksa tuh masuk Islam? Awalnya enggak maksa. Cuma tapi kan kalau nikah harus satu agama ya, dan suami nggak mungkin ikut kita gitu kan. Awalnya alhamdulillah tuh keren. Iya seperti itu. Suaminya keren Bu. Tapi memang membimbing. Insya Allah membimbing. Dia mengajarkan saya untuk baca Iqra sampai akhirnya sholat itu dari suami. Memang saya nggak belajar kemana-mana. Dari suami. Suami ngajarin semua. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Termasuk masak juga suaminya ngajarin nggak? itu otodidak. Perempuan harus. Harus. Kirain semuanya diajarin suami. Seperti itu harus. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya masalah, dengan adanya yang kita pernah jalanin, dari situ belajar sampai akhirnya ya baru mau berhijab. Nah, Ibu ketika bersahadat merasa meninggalkan Yesus gimana? Gimana ya? Mungkin dari awalnya enggak sih, sedih sih enggak, cuma ada perasaan bersalah. Ada perasaan bersalah. Enggak bener ya meninggalkan Yesus ya. Tapi ya enggak lah. Itu udah masa lalu ya. Udah masa lalu, sekarang tidak ada pengingat itu. Kan kita lagi nostalgia gitu kan. Dikorek-korek siapa tahu kan. Enggak ada kata nyesel, Jadi sekarang malah lebih apa ya?
alhamdulillah tuh merasa Allah yang ada di dalam Ibu nggak hati. nyesel berarti ya? Insya Allah tidak. Nggak nyesel kenapa nggak masuk Islam dari dulu gitu? Iya, itu. Sekarang begitu kok. Oh, malah Sekarang sekarang seperti begitu. itu. Sekarang begitu. Kenapa nggak dari dulu gitu? Cuma Iya. memang ya itu kan belajar dari pengalaman, belajar dari kehidupan, belajar dari apa yang telah kita lalui selama ini gitu. Meskipun awalnya pakai hijab itu berat kok. Oh gitu. Awalnya pakai hijab itu berat sampai saya dibilang teroris lah. Siapa Saya yang dibilang ada salah satu kakak Keluarga. saya yang gitu ngapain sih pakai begitu gitu. Jadi memang apa ya, mungkin nggak pernah berhijab, sekalinya berhijab saya langsung yang menutupi dada gitu, seperti Yang itu. bilang teroris? Iya, ada Keluarganya? Iya, jadi ada salah satu sih, meskipun nggak salah satu. Jadi seperti itu. Ya apa ya, kaget sih, kaget karena Ibu memang waktu dikatain teroris nggak jawab gini. Lah itu Maria pakai hijab itu. nggak kepikiran ke situ kok, nggak kepikiran situ. Tapi yang pasti kita di sini nggak mau jadi ribut ya kok ya. Jadi kalau menurut saya Islam itu bukan untuk jadi dipeributkan atau diperdebatkan sebenarnya. Mungkin kalau berdiskusi oke. Tapi kalau untuk marah gara-gara seperti itu nggak bukan suatu hal seperti itu kok. Justru kita harus nunjukin ya kesabaran apa segala macam ya kayak bukan dalam artian kita malah menentang untuk jadi ribut gitu kok, seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang saya nyaman. Alhamdulillah. Saya nyaman, banyak ujian, banyak cobaan yang saya ngerasain. Allah tuh ada, Allah tuh ada. Di saat kita butuh, di saat kita memang berserah ya, Allah tuh memang. Ya, kuncinya kan yang berserah. Iya benar seperti itu. Jadi ngerasa memang Islam itu indah juga. Jadi memang Islam mengajarkan kemudahan. Islam itu tidak memberatkan, gitu. Yang saya belajar seperti itu kok. Jadi menurut saya sekarang saya merasa agama saya ini yang buat saya nyaman. Alhamdulillah seperti itu kok ya. Ya berarti dulu calon suaminya jauh juga ya. Layunya ya sampai mau gitu ya. Padahal anak kamu ya. Memang jodohnya kok. Oh, Jodoh kan takdir, jodoh maut sudah Allah tentukan gitu. Jadi kita memang semua yang kita manusia boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Waktu mau menikah, ya berarti kan orang tua melepaskan nih. Akhirnya orang tua mengizinkan. Karena ada kakaknya tadi yang berpikiran terbuka. Iya benar. Gimana mamanya sama papanya waktu itu? Sempat nangis Papa saya guling-guling nggak ada sih, papa saya Oh, nggak udah ada. nggak Papa udah ada. Mama sempat marah. Nangis sempat guling-guling nih? Enggak kok enggak seperti itu. Tapi yang pasti kecewa ada, pasti kecewa. Apalagi saya anak perempuan satu-satunya ya di keluarga ya. Jadi rasa kecewa orang tua. Berapa saudara? Saya ada 5. 5. Nomor berapa? Nomor 4. Perempuan sendiri. Jadi ya mungkin seperti itu ya kok ya. Memang pasti nggak ada orang tua yang mau anaknya mungkin apalagi sampai beda gitu ya kok ya seperti itu. Saya merasa apa yang sudah saya lalui ini sebagai apa ya bentuk, yaitu Allah kasih gitu, Allah kasih ujian, Allah kasih ini loh gitu. Jadi kuat nggak kamu, sampai seberapa sabarnya sih kamu menjalani ini seperti itu. Tapi alhamdulillah dari situ belajar. Ya kan, kalau kita tidak ditinggalkan gitu loh, seperti itu. Ya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga udah berfirman di Quran, jangan kamu kira kalau kamu beriman terus nggak ada ujian gitu, enak aja gitu kan. Benar. Beriman terus enak-enakan. Iya, gitu. benar sekali. Kalau nggak diuji ya nggak bakal kuat gitu. Benar sekali. Emas lah emas. Emas sebelum jadi emas perhiasan itu kan ditempa, dibakar, diapain semua kan itu kan seperti diuji. Iya benar. Setelah lulus sudah jadi emas baru jadi perhiasan, mahal harganya kan. Iya benar. Sama juga kita juga begitu ya. Alhamdulillah. Keren Ibu ya. Berarti 2004. Berapa tahun berarti? Berhijab. 20 tahun ya. Berhijabnya mulai 2008. Oh 4 tahun setelah. Jadi meskipun saya berhijab itu belajarnya dari awal itu mulai hijab yang pakai yang asal aja itu kok yang itu. Iya. Jadi kalau mau ke rumah mama saya buka, sampai di mobil di angkot itu saya buka supaya karena kan nggak masih menghargai gitu gitu. Jadi ya itu semenjak. Tapi setelah menikah pisah kan? Tinggalnya pisah kan? Terus kalau datang ke rumah orang tuanya? Ya itu awalnya. Ya, selain hijab, makanan gimana? Kalau makanan kan kita udah paham ya kok ya, memang nggak ini. Jadi keluarga menghormati juga. Alhamdulillah, mama saya menghormati, kakak saya juga menghormati. Meskipun masih ada salah satu, tapi kalau mama saya dan kakak saya yang satu yang bijaksana itu nggak sama sekali tidak memaksakan, malah lebih memahami yang saya bilang saya penatua gereja tadi itu.
Tapi kan kalau tadi bilang awalnya masuk Islam karena terpaksa, terus selama 4 tahun belum pakai hijab, terus ketika bolak-balik ke rumah orang tuanya tuh Awalnya ya. nggak ada rasa pengen itu. Awal-awalnya enggak kok, itu dia bilang. Mungkin karena perasaan takut lebih takut ke orang tua lebih ini ya, lebih kuat dibanding dengan iman saya. Gitu. Oh, jadi imannya udah mulai tumbuh. Iya, alhamdulillah semenjak itu baru. Oh iya, jadi sekarang lebih. Oh ini saya loh, saya Muslim loh. Gitu. Waktu itu nggak kangen tuh babi harum gitu? Enggak. Tapi alhamdulillah gini kok. Mungkin dulu kita pemakan itu ya kok ya. Tapi sekarang nggak bisa dibohongin kok. Jadi pernah ada namanya mie ayam yang di Metodis yang ada di Keramat itu, dia kan ada AB2-nya juga. Jadi kalau saat itu pas makan kita nggak tahu kalau tapi pas tahu malah muntah jadinya gitu kok. Mungkin karena nggak nerima ya, nggak nerima. Kalau dulu ya. Kalau dulu ya. Kalau dulu asik aja iya. Nomor 1 kayaknya. Karena kan memang tradisi makan. Tapi ya sekarang enggak. Alhamdulillah. Jadi bisa tahu. Malah kalau kita lebih paham lagi itu memang mengandung itu atau bukan. Lebih paham jadi kalau makanan. Yeah. Udah tahu meskipun dibohong ini bukan dari tapi dari pernah pernah kalau ada acara itu enggak ini bukan katanya, ini enggak ada videonya gitu. Tapi setelah saya makan terus ada kan nggak bisa dibohongin ya rasa. Tahu. Jadi langsung muntah gitu. Mungkin karena apa ya? Ya itu karena dari hati ya.